Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka dalam pembelajaran matematika minat ya. Nah, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kalian masih ingat bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, baik. Bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, jika X ini dalam persamaan tersebut kita ganti menjadi salah satu fungsi trigonometri. Ya, misalnya kita ganti dengan sin X. Ya, jadi X ini kita ganti dengan sin X atau dengan cos X atau dengan tan X ya. Maka kita akan memperoleh persamaannya menjadi A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Oke ya. Kalau diganti dengan cos X, maka bentuknya adalah A cos kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Nah, ya. Oke, selanjutnya X-nya dengan tangan X diganti dengan tangan X, maka bentuknya adalah A tangan kuadrat X ditambah B kali tan X ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah contoh persamaan kuadrat dalam trigonometri. Nah, sebagaimana persamaan pada umumnya, pada persamaan kuadrat dalam trigonometri, kita perlu menentukan penyelesaian atau akar-akarnya. Nah, ingat kembali, untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu kan ada 3 cara ya kita menyelesaikannya, yaitu dengan cara faktor, ya, faktorisasi, kemudian dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, oke, dan yang ketiganya yaitu menggunakan rumus. Ya, rumus apa itu? Biasanya kita kenal dengan sebutan rumus ABC. Oke, nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri yang bentuknya seperti persamaan kuadrat? Yuk, disimak. Baik, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin kuadrat 2x dikurangi 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 kuadrat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, solusinya ya, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, maka bisa kita misalkan ya, misalkan P itu sama dengan sin 2x ini ya, kita misalkan ya, P sama dengan sin 2x. Selanjutnya, maka bentuk dari
2 sin kuadrat 2x dikurangi 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0, itu menjadi 2p kuadrat, ya kan? Kemudian dikurangi 7p ditambah 3, ya, sama dengan 0. Nah, ini kita sudah dapatkan bentuk umum seperti bentuk umum persamaan kuadrat kan? Nah, untuk mencari akar-akarnya, maka kita bisa melakukan pemfaktoran. Oke, di sini berapa? Ya, 2p. Kemudian dikalikan p, hasilnya adalah 2p kuadrat. Kemudian lihat, ini 3, berarti berapa kali berapa hasilnya? 3, yaitu adalah negatif 1 dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kita mendapatkan 2p kurang 1 itu sama dengan 0, atau p dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, selanjutnya ya, untuk menyelesaikannya, maka yang ini 2p kurang 1 sama dengan 0, maka p-nya adalah 1/2, atau p-nya sama dengan 3. Nah, untuk P sama dengan 1/2 atau P sama dengan 3, kita lihat kembali syarat bahwa untuk sin X ini batasannya adalah lebih dari sama dengan negatif 1, kemudian kurang dari sama dengan 1. Sehingga kalau P-nya 3, maka ini tidak akan memenuhi, ya. Oke, sehingga kita cari aja yang ini, P sama dengan 1/2. Kita kembali lagi, tadi P adalah apa? P tadi kita misalkan sin 2x kan, maka sin 2x itu sama dengan 1/2. Selanjutnya, sin 2x kita ubah ke bentuk persamaan, berarti sin berapa? Sin 30 derajat. Kan sin 30 derajat adalah 1/2. Nah, ini sudah sama-sama sin, ya, sama-sama sin kedua ruasnya, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Atau 2k itu sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, ini adalah rumus sin, ya. Maka ayo kita kerjakan dulu yang sebelah ruas kiri. Berarti x-nya sama dengan 15 derajat ditambah k kali 180 derajat. Oke, sehingga jika untuk k-nya itu sama dengan negatif 1, maka kalau negatif 1, apakah x-nya memenuhi? Ya, x-nya tidak memenuhi, karena hasilnya negatif, ya. Nah, kalau k-nya sama dengan 0. Kalau k sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, ya, hasilnya adalah 15 derajat. Kita coba lagi untuk k sama dengan 1. Oke, berarti x-nya berapa? Kalau k sama dengan 1, berarti 15 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, hasilnya adalah 195 derajat. Nah, selanjutnya untuk
atau 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini 2X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 150 derajat dibagi 2, yaitu 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke. Selanjutnya, jika K-nya adalah, kita ambil kalau K negatif 1, ya hasilnya adalah negatif ya. Kalau K-nya 0, berarti X-nya adalah 75 derajat. Oke. Kalau K-nya 1, berarti kalau K-nya 1, 75 derajat ditambah dengan 1 kali 180 derajat, yaitu 255 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 15 derajat, kemudian 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Baik, sampai di sini dulu pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.